Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka min jami'i dhunubi wal ma'asi wa natubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah mengaruniakan bumi Indonesia kepada kita. Kita dilahirkan sebagai seorang muslim tanpa harus bersusah payah kita menjadi seorang muslim. Betapa beratnya menjadi seorang muslim, saudara-saudara kita yang menjadi muslim dari pendeta misalnya, mereka harus mengalami berbagai penderitaan, penyiksaan, pengasingan dan lain sebagainya untuk mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Namun kita betapa dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang kedua adalah nikmatnya negeri yang luas, penuh berkah karena banyak kaum musliminnya. Ini merupakan satu nikmat yang paling besar. Alhamdulillah kita sudah merdeka secara fisik. Sedikit saja kita sudah merdeka, namun merdeka secara hakiki kita belum. Karena seyogyanya, karena sesungguhnya penjajahan di atas dunia ini masih ada. Kalau kita berpikir dengan cerdas, ketika hari ini kita menyaksikan 15.000 duit kita dibandingkan dengan $1, apakah itu bukan penjajahan? Itu sama dengan ayam ditukar dengan sapi. Kita ngasih sapi, mereka ngasih ayam. Ini penjajahan yang kita semua mungkin terlepas, kita tidak merasa dijajah. Itu sebenarnya penjajahan yang paling luar binasa, luar biasa sekali. Mungkin kita tidak sadar. Ya. Kemudian penjajahan kepada negeri kita kaum muslimin Palestina yang hari ini masih bersimbah darah. Itu juga adalah penjajahan yang harus selalu kita lawan. Dan hari ini ada sebuah prinsip sebagian manusia yang penjajahan itu andai kata tidak bisa dilakukan dengan perang, maka penjajahan itu dilakukan dengan hutang. Dan hari ini itu yang terjadi. Hari ini itu terjadi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemimpin kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan uji rasa, sebagaimana Rasulullah ketika seseorang meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasul, izinkan aku untuk berzina. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau yang dizinahi itu adalah anakmu? Bagaimana kalau bibimu? Bagaimana kalau istrimu? Bagaimana kalau ponakanmu? Maka dia bilang, tidak. Kemudian diusap oleh Rasulullah dan didoakan. Akhirnya dia menjadi sifat, membenci sifat itu. Hari ini, wahai para pemimpin kami menyeru. Kami menyeru kepada antum semua yang mulia yang sudah didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat rakyat kami yang hari ini miskin di rumah reyot. Bagaimana itu semua kalau itu terjadi pada diri kita yang mengalaminya. Maka di situ kita harus uji rasa. Sama juga, tolong disampaikan kepada kalian yang hari ini pada pulang karena kalian kesulitan jam 12, jam setengah 12 hari Jumat kita, insya Allah mulai hari besok kita merdeka. Tidak lagi kita keluar setengah 12, insya Allah. Mudah-mudahan jam 11. Kalau perlu jam 10. Kenapa? Kita jangan sampai yang paling berat adalah kita dijajah oleh bangsa sendiri, dijajah oleh kawan kita sendiri. Itu yang paling berat. Harga yang hari ini tidak terkendali itu kita harus terbebas. Karena apa? Tampuk para pemimpin negara kita itu bisa mengendalikan semuanya. Insya Allah mereka semua mudah-mudahan dikarunia rasa hati, rasa empati, rasa kasih sayang kepada kita. Kita alhamdulillah pada tahun 45 kita dikaruniai orang-orang yang pintar dan cerdas secara akal dan cerdas secara hati. Lihat ketika Bung Karno mengatakan
Bagaimana beliau mengatakan, berikan kepada kami pemuda maka kami akan goncang dunia. Padahal ketika itu mayoritas bangsa kita adalah bodoh. Nenek kita ketika itu masih buta huruf karena penjajahan dari Belanda. Mereka masih pada buta huruf. Bahkan ibu saya sendiri itu ketika kami masih kecil belum bisa ngaji. Baru hari ini dia bisa ngaji. Karena ketika itu sekolah pun kelas 10. Tetapi mereka tidak pernah menghina bangsanya. Kalau sekarang hari ini di antara kita ada yang merasa karena sudah jadi profesor, doktor, kiai, ustadz, santri, kemudian tidak sayang kepada yang lebih bodoh, lebih miskin, lebih hina, maka di mana martabat kita? Mana suri tauladan yang kita ambil dari para pejuang kita? Padahal mereka di antara mereka adalah ulama, mereka adalah insinyur, mereka adalah orang-orang yang terdidik, yang ketika itu mungkin baru 1% atau 2% atau 0,00%. Tidak ada. Tetapi dia bilang, berikan kepada kami pemuda maka kami akan goncang dunia. Padahal ketika itu bangsa Indonesia sangat bodoh. Oleh karena itu, semoga para pemimpin hari ini, kita dan kalian yang akan memimpin yang akan datang, menjadi pribadi-pribadi yang cerdas secara emosional, cerdas juga secara spiritual, cerdas secara menyeluruh. Semoga negara kita terus diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diberikan para pemimpin yang memimpin negara kita ini adalah pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, sayang kepada kita, kepada bangsanya, dan apabila Allah menjadikan salah seorang di antara kita, maka menjadi pemimpin yang adil, sehingga tidak ada naungan bagi seorang pemimpin yang adil, yang di dalam benaknya adalah bagaimana mensejahterakan, melindungi, menyayangi, kecuali Allah akan menaunginya di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir pesan saya, marilah diri kita masing-masing kita merdekakan dari keserakahan yang ada dalam diri kita. Karena di dalam diri kita semuanya, kita tidak ada yang menjajahnya sesuai dengan keilmuan kita. Penjajah yang berupa hawa nafsu, penjajah yang berupa setan. Setan itu sesuai dengan kategorinya. Kalau seandainya seorang presiden, maka penjajahnya atau penggodanya presiden pulau. Kalau seandainya kiai, maka setan yang membisikkannya juga adalah seorang kiai pulau. Kalau ustaz buruk, kalau santri buruk. Maka mari kita memerdekakan dari itu. Ya, kemudian kita merdekakan dari kemalasan. Kemudian jangan sampai ada penjajahan khususnya di lingkungan kita. Di lingkungan kita. Apa? Ya? Andai kata kita membuang sampah atau salah seorang kawan di antara kita, satu kamar, dua kamar, ada yang tidak mau membersihkan, hanya kamar-kamar yang lain yang mau bersih-bersih, itu penjajahan. Tidak ada. Kita semua di sini adalah sama. Semua wajib membersihkan kebersihan. Semuanya punya hak dan kewajiban yang sama. Bersih-bersih. Apakah itu yang MI, apakah yang tahosus, pratahosus, pra-MI dan lain sebagainya. Kita sama-sama. Kalau kita membuang sampah, siapa yang kita jajah? Orang lain yang orang lain yang memungut sampah, maka jangan sampai. Maka guru besar saya, Kiai Abdullah bin Nasir, beliau mencontoh, kalau makan permen beliau masukkan ke dalam sabunnya, bukan dilemparkan, beliau masukkan ke dalam sabunnya. Ya, begitu. Sama juga kalau kita merokok, puntung rokok itu harus kita buang. Harus kita buang kepada tempatnya. Karena ketika terjatuh
Siapa yang akan mengambil puntung rokok itu? Siapa yang kita jajah dengan puntung rokok itu? Maaf, saya bukan menyindir kepada siapapun. Tidak ada sindir-sindir di dalam dunia ini. Kecuali kita ingin meluruskan, kalau seandainya mungkin perbuatan kita itu masih ada yang salah, tapi di mata orang lain kelihatan. Itu. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan, menunjuki ke dalam kebaikan kepada kita semuanya. Itu saja. Terima kasih kami ucapkan kepada semuanya. Semoga negara kita tetap merdeka sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemerdekaan kita yang hakiki, yaitu merdeka kita dari api neraka. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.